Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Welcome to my channel YouTube. Terima kasih sudah hadir. Yes. Dan sekarang saya lagi bareng sama Endang Kartini. Endang Cucu Kartini. Endang Cucu Kartini. Kenapa lu sekarang nggak pakai cucu? Karena punya itu nama khusus Endang Kartini setelah menulis. Cucu tuh dulu. suka ditanya orang jadi panjang gitu loh. Endang Cucu Kartini, kenapa sih cucu gitu? Kenapa emangnya kan? Cucu itu kan orang Jawa Barat, orang Madura tuh biasanya nggak pakai cucu. Yo gitu. Nah, setiap kenalan sama orang pasti panjangnya di situ, intinya jadi kecil. Jadi Endang Kartini doang. Endang Kartini. Lalu kalau ditanya orang kenapa namanya Kartini? Karena kamu sudah kenal Endang Kartini, tapi kalau di wawancara atau itu jawabnya Endang Cucu Kartini. Cucu Kartini. Oh gitu. Dang, sebenarnya gue ngajakin podcast tuh ada modusnya. Wede. Saya ada hal yang pengen saya sampaikan sama kamu yang aku nggak ngerti kamu ngerasa apa enggak. Kalau kamu ngerasa nggak kalau belakangan ini saya menjauh dari kamu? Menjauh? Agak tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah mau apa gitu. Karena saya memang sengaja untuk itu. Oh ya, aku enggak sih. Nggak pernah ngerasa bahwa belakangan ini mungkin sekitar 2 tahun yang lalu saya menjaga jarak. Enggak ya, karena aku sibuk banget kayaknya ya. Sampai lupa. Enggak. Cuman karena kemarin kan HP juga sempat. Jadi aku kan pakai wifi terus. Hamil, kan COVID tuh nggak kemana-mana. Hamil kan, hamil Adivia ini. Hamil, terus WA-nya itu nomornya sih ya. Jadi kan pakai wifi terus. Sebenarnya udah ada notif. Notifnya itu apa namanya? Masa tenggang kartu Anda diisilah minimal ada pulsa berapa. Tahu tiba-tiba tuh habis hangus. Terus harus ke XL Center dan nggak sempat karena punya bayi. Jadi aku pakai nomor yang dipakai Ebil online. Kayak Ebil kan masuk pesantren. Jadi aku pakai nomor WA itu. Sekarang udah aktif, bayar sih ke XL Center. Tapi lo nggak ngerasa ya? Aku tuh ngejauh. Enggak. Jauh dalam arti gue nggak ngubungin lo, gue nggak pernah komunikasi. Enggak, karena kan memang kita juga jarang juga WA-an, kecuali ada penting gitu kan, baru kita WA. Terus aku juga ke Madura itu baru aktif sekarang pas Ebil mondok. Sebelumnya enggak. Tapi bener, aku harus ngasih tahu sama kamu karena ada beberapa di mana gue tuh kecewa sama kamu. Waduh, apa tuh? Karena gini, lu waktu yang kehilangan anak ya, siapa sih? Afika. Kan sebelumnya lu keluar ya, maksudnya lu begitu excited mau menyambut Afika gitu kan ya. Di media sosial di ini gitu. Pas hamil juga. Iya, yang hamil. Terus tiba-tiba kamu kena musibah, Afika pergi ya. Dan terus udah kamu kan mulai healing. Udah itu aku nggak tahu kenapa kamu mulai kayak excited lagi, tapi buat saya berlebihan. Yang kapan tuh? Setelah selesai healing, lu udah nerima kehilangan Vika, tiba-tiba lu di medsos itu kayak gencar gitu loh. Saya kayak buat aku gini, tolong deh. Kayak lebay banget. Dan aku mikir gini, Endang ini nggak belajar ya, kata saya gitu. Aku mikir gini misalnya, lu tuh gembar-gembor. Sebenarnya healing kamu, kalau menurut saya, healingmu itu agak parah, maksudnya agak sulit ketika Vika nggak ada. Itu karena lu ada kayak ngerasa tanggung jawab dan malu ketika lu udah mempersiapkan Vika hadir. Udah hadir. Jadi ntar lagi saya punya anak nih, Vika ini udah pas tiba-tiba Allah memberikan jalan yang terbaik itu ya. Udah itu pas Vika nggak ada, terus kamu mulai healing sampai yang kamu cerita bahwa begitu sulit gitu untuk bisa menerima kenyataan itu. Kamu udah selesai healing, udah nerima kenyataan. Udah enjoy lagi. Terus tiba-tiba lu kayak lebay banget gitu loh di medsos. Overdosis dan terus sama gini, Endang ini nggak belajar ya. Tolong dong kalau ada apa-apa jangan kecuali lu marketing ya. Kan kalau kayak aku kan sekarang medsos buat marketing, gitu jualan ya. Kamu tuh lebay banget sampai saya merasa itu bukan kamu. Enggak sih? Kapan sih itu? Itu pokoknya setelah lo ngerasa healing deh kan, kamu healing tuh hilang kan? 2019, 2020. Setelah Vika nggak ada. Vika kan 2018. Ya. 2019 tuh aku parah tuh menghilang. 2020, 2021 hamil Mesya. 2020 sebelum hamil. Berarti 2019 dong. Iya, sebelum hamil. 2019. Lu tuh lebay banget yang aku bilang, lu nggak belajar ya. Lu tuh waktu itu Vika belum ada, lu keluar terus lu sama Tuhan tuh dikasih ujian teguran gitu ya. Tiba-tiba lu udah selesai healing terus waktu belum hamil lagi ini lu kayak lebay banget di medsos gitu ya. Dan aku ngerasa
Aku nggak ngerti ya, mungkin gue kayak udah umur segini ya, kita udah hampir umur 40 tahun. Dan saya 40 kali tahun depan ya? Iya, kan aku lagi 38 tapi kan lagi 40 tahun. Iya, 2 tahun lagi. Mungkin sudah, dan saya sudah kayak udah self talk-nya itu self love-nya itu udah kuat. Jadi aku kayak udah bikin boundaries gitu loh, saya kayak batasan. Mana yang teman yang nggak baik udah deh gitu loh. Kalau dulu kan kita nyari teman ya maaf aja gitu. Tapi sekarang kan teman yang baik ya udah ayo. Kalau nggak baik ya udah gitu, jangan udah ngasih nggak butuh kayak gitu ya. Dan gue sempat nge-boundaries kamu, ngasih batasan. Oh gitu, aku nggak merasa tahu. Ya. Karena mungkin kita nggak intens ya, nggak intens berhubungan ya. WA dan tambah kamu pas hilang lagi di medsos. Aku hilang di medsos? Iya. Ya itu saya. Abis lu lebay. Ya itu kan ku bilang langsung hilang di medsos si lagi. WA ini kan hilang nih. Tiba-tiba WhatsApp hilang. Bukan hilang langsung ya. Karena kan akun itu kan dari nomorku yang itu. Akun itu kan. Itu sempat Facebookku tuh nggak bisa dibuka loh. Syukur, mampus loh. Nggak bisa dibuka. Itu gara-gara gini, ada notif masuk. Endang Kartini, apakah ini benar Anda dari Jawa Tengah? Itu kayak di apa sih ya? Kayak di apa ya? Di hacker gitu. Oh ya? Nah, itu sampai 3 kali masuk notifikasi itu. Apakah benar ini jika Anda berada di ini, selamatkan akun gitu kan? Oke. Aduh, kenapa nih kataku gitu kan? Nah, kejadiannya setelah melahirkan Mesya, medsosnya bukan medsos, Facebook. Jadi Facebook tuh bukan hilang, jadi aku lupa password kan. Harus harus konfirmasi kan ke password tuh. Gue bersyukur Facebook yang dihilangin. Bukan Mesa lagi, bukan apa ya. Enggak, apa yang kamu lakuin buat Ayu waktu itu lebay banget. Dan apa sih endangnya? Aku lupa gitu. Tahu apa tuh ya, yang mana itu ya? Pokoknya aku lihat pokoknya postingan pula ya. Gue pikir kan gini, Endang nih nggak belajar gitu, udah gak usah lebay-lebay gitu loh, yang nggak semua harus kamu posting gitu kan, nggak semua dan sesuatu yang memang belum terjadi lu nggak usah posting, sehingga kalau kamu lagi diuji sama Tuhan lu gak akan sakit. Karena aku tahu healing lu kalau tuh kehilangan Vika itu kan lumayan berat. Setahun lebih loh itu. Iya. Setahun setengah lah. Itu sebenarnya yang bikin kamu nggak cepet healing kan ekspektasi kamu kan terlalu tinggi. Kamu pengen punya anak. Udah perempuan. lama gak punya bayi. Betul. Pengen punya bayi. Dan kamu harus berkeluar sebelumnya, maksudnya ngeposting. Karena kita itu sebenarnya posting itu karena aku ikut WhatsApp grup itu Promil. Oke. Jadi itu memotivasi ibu-ibu lain yang maksudnya gini, nggak ada proses instan. Jadi aku mau dapat Afika tuh 2 tahun prosesnya, olahraga dulu, makan sehat, menghindari kopi itu sebegitu. Saya kan suka minum kopi. Jadi saya mau motivasi yang lain itu karena itu ada di grup WhatsApp dan diposting kan. Dokternya sih bukan dokter yang kita harus bayar, enggak, tapi itu kumpulan ibu-ibu yang mau punya anak gitu. Aku ikut grup itu dan diposting itu untuk motivasi. Pas dapat garis merah Afika nih, aku posting. Ada berapa ya? 7 orang lah dari 50-an tuh yang berhasil hamil di tahun itu. Sehingga kamu memposting itu. Dan yang meninggal cuma Afika. Yang dari yang 7 itu. Yang 6-nya itu cowok, Afika cewek. Semuanya hidup. Dan mereka kalau ulang tahun aku masih kirim kado loh. Oh my god. Buat grup itu. Tapi kamu udah selesai kan? Udah. Karena udah diganti sama Tuhan. Udah enggak, setelah aku melahirkan grup. Terus ada beberapa WhatsApp yang masih kita agak akrab itu karena di wilayah Bekasi. Aku masih suka datang ulang tahun. Afika kan sekarang 3 tahun. Aku masih suka datang, kasih kado gitu masih ke yang 7 orang itu. 6 orang itu. Oh my god. Mereka juga datang waktu aku melahirkan. Karena itu kan waktu itu ketemunya di acara donor darah itu loh. Kan itu juga untuk kesuburan katanya ada. Aku sampai ikut kelas-kelas gitu loh. Pas mau hamil itu. Ya cuman itu ibu-ibu yang apa namanya? PKK, donor darah, kegiatan-kegiatan gitulah sosial. Enggak, lu masih inget gak waktu lu pernah kesini yang gua ada acara di Kozi yang ada banjir juga. Gue tuh udah ngerasa ngecuekin lu loh. Enggak sih aku ya. Lu gak ngerasa ya? Enggak. Aku tuh gak pernah berpikiran buruk sih sama orang ya. Jadi aku tuh gak pernah tahu dia suka sama aku atau menjauh. Menjauh aja aku gak ngerti loh. Parah ya? Iya enggak. Gue tuh gini, aduh, sama sekali kok gak belajar sih gitu. Udah tahu yang kemarin begini, gue gak pengen lu tuh jadi down lagi gitu loh. Iya. Gue gak pengen lu hancur lagi, sehingga
aku nggak ngerti pas ada beberapa part di mana kamu udah mulai nggak posting, ya mungkin karena hilang itu ya. Ya hilang. Untung sama Tuhan Facebook lo dianjurin. Aku gitu paling iya nggak sih? Aku Instagramnya ganti terus. Mampus ini yang lah. terbaru nih sekarang. Udah jangan deh. Enggak, aku masih ada Instagram baru tapi yang lama-lama hilang karena nomornya itu akun. Aku lupa kan password kan pikun. Passwordnya beda-beda. Sampai sekarang Instagramnya baru lagi. Mesa lahirnya normal nggak sih? Normal. Enggak lah, sesar. Waktu yang Vika Cesar. Afika Cesar. Tapi Afika Cesar, Mesya Cesar, Ebil yang normal, yang Mesya Cesar lah, kan 2 tahun jaraknya sayang. 2 tahun. Lah. Tapi gimana? Selain anggaplah tetap Vika tetap ada di hati lo kan ya. Kehadiran jadi Mesa itu seperti apa? Jadi sekarang itu di kita itu dia kayak kakak gitu. Walaupun nggak ada dan nggak pernah tumbuh berkembang terus benar-benar nggak tahu adiknya lahir, tapi kan kita beda dimensi ya, maksudnya dia udah di alam yang abadi. Saya yakin dia juga kan semua kan kuasa Tuhan juga kan, kuasa Allah juga. Jadi saya waktu hamil Mesya ini, saya bersyukur adik Afika berubah status jadi teteh dong. Kan abang Ebil, teteh Afika, adik Mesya. Makanya namanya Mesya itu Adevia. Karena dia adik kan dari Mesa. Gue tuh salut ketika kehadiran Mesa, lo nggak keluar-keluar, lo kayak udah calling down. Iya, bagus juga tuh ya, nomor keren ya. Iya, iya benar. Jadi pas dan ya mungkin karena kamu nggak merasa ya, kamu tetap keep in touch sama saya, tetap keep aku komunikasi. Nggak ngerasa loh, bener-bener nggak ngerasa. Bahkan gini. Memang dari dulu sih kalau kita nggak ada kepentingan aku juga nggak ngubungin kamu gitu karena kan kita sama-sama sibuk. Aku nggak tahu kondisimu, kamu juga nggak tahu kondisiku kan, paling taunya dari medsos aja gitu. Tapi sih aku YouTube dan lain-lain tuh ya masih ikutin, cuman kehidupan pribadi dan lain-lain nggak tahu. Aku taunya ada kepentingan aja, kayak sekarang datang ada kepentingan gitu. Jadi kalau nggak ada kepentingan nggak datang paling. Kayak gitu. Betul. Semoga dilancarkan karena kamu mau mengumrohkan orang tuamu. Aduh iya bener. Amin. Kenapa kok akhirnya kamu berpikir mau mengumrohkan bapak ibu? Ya pertama itu kayak sebuah hadiah lah untuk ayah ibu tuh, untuk bapak ibu. Hadiah yang apa ya? Yang hadiah kecil lah untuk pernikahan bapak ibu dan untuk apa ya? Mumpung masih sehat ya mereka ya. Kayak gitu hadiah kecil untuk karena kan nggak untuk balas budi nggak mungkin. Itu kan bukan untuk balas budi. Tapi nggak cukup lah untuk balas budi. Untungnya kamu tidak merasa bahwa saya mulai menjauh dari kamu. Dan makanya kan aku bilang, wah Endang nih punya mental yang luar biasa, yang walaupun kamu nggak merasa ya, tapi saya sempat memang menjauh dari kamu karena saya kok nggak seneng sih Endang kayak begini gitu loh ya. Dan makanya waktu anakmu yang misalnya lahir, saya juga nggak lebay, nggak berexcited untuk mengucapkan dan lain-lain gitu. Agak masih aku mau butuh jeda, tapi mungkin karena kamu nggak ngerasa ya, jadi ada apa lu ngubungin gua, apa ngubungin saya, dan thank you sudah jadi sahabat yang tidak merasa apa-apa. Iya bener loh, aku tuh sama siapa aja tuh, walaupun kata orang nih ya gitu, Kak aku dengar kamu dari dia tuh gini, aku ketemu orang dia tuh biasa aja. Ngerti gak sih? Iya. Misalnya Novi, Endang kata Novi kamu tuh gini loh, gini gitu ya, dijelekin lah istilahnya. Terus aku ketemu kamu gitu, ya biasa aja, bukan urusanku gitu. Tapi benar ya, gue mau jujur sama lo. Jadi ada orang jadi gini, yang ngelapor, dia menceritakan tentang kamu. Mbak Endang itu ada main loh sama si A. A ini punya istri sayang. Ya. Dan si yang ngabarin ini temenan sama istrinya. Lah. Terus saya langsung bilang, Dek, stop ya dari sekarang. Jangan kemana-mana lagi. Untung lu ke saya langsung. Saya tahu si A itu siapa, dan gue tahu siapa Endang. Jadi stop ya gitu loh. Kalau saya masih dengar isu-isu itu, berarti aku harus marahin kamu. Akhirnya gue langsung hubungin istrinya, tau gak? Hubungin istrinya si A. Dek, aku dengar dari si ini, kataku. Kalau katanya suamimu punya hubungan sama Endang. Apa buktinya? Katanya gitu. Oh ini kak, begini kak, begini. Oh dia konfirmasi gitu? Aku langsung konfirmasi, saya nelpon. Oke. Karena aku nggak mau lah kayak begini. Karena gue kenal sama lo,
gue juga kenal sama suaminya gitu kan. Akhirnya dia bilang begini Kak, ada buktinya. Dek, saya tuh kenal sama suamimu, saya kenal sama Endang. Dan saya menjamin bukan hanya 100%, sampai mungkin 10.000% mereka nggak akan punya hubungan apa-apa. Saya kenal suamimu, saya kenal. Hanya gini, kan dia ngasih tahu bukti kalau lu pernah ngubungin dia gitu. Mungkin ada istilah kayak saya gitu loh, saya. Saya juga ngubungin suamimu pakai sayang-sayangan, kata saya gitu. Iya Kak Novi, tapi kan aku kenal Kak Novi. Dan itu karena kamu nggak kenal Mbak Endang, kata saya gitu. Oke. Bisa diterima sih itu. Iya kan? Jadi sebenarnya kita tuh harus tahu ya. Jadi kalaupun sudah tahu, mau isu kayak apapun, tiba-tiba misalnya ada teman kita nih ngasih tahu, Dang, Novi cerita loh kalau kamu tuh begini-gini. Kalau kamu tahu saya, kamu nggak akan percaya. Nggak usah, untuk apa gitu kan? Iya, nggak penting kayak gitu tuh, nggak usah diurusin. Iya. Kalau udah tahu gitu. Betul. Lah ini yang gue salut sama sikap lo yang kayaknya masa bodoh amat gitu ya. Bodoh amat gitu. Malah itu sebenarnya sih bukan bodoh amat. Aku tuh gini, urusin urusanmu aja. Jadi di luar kapasitas. Seperti gini deh. Anak kita berantem sama temennya nih. Ebil misal berantem sama temennya di sekolah nih. Yang aku urusin Ebil, aku nggak ngurusin pendidikan anak sebelahnya. Bukan si anaknya yang tengkar itu, bukan? Enggak ngurusin, yang ngurusin Ebil kan tanggung jawabku. Walaupun Ebil yang memulai. Walaupun Ebil memulai atau itu ya paling minta maaf sekedarnya, atau Ebil lah yang menjadi korban nih. Aku nggak bakal kamu tuh begini ya, anakmu didik atau apa, orang tua jadi mana atau anaknya deh. Jangan berantem sama Ebil ya, Ebil tuh begini, enggak. Jadi aku ini abang, lain kali hati-hati mainnya. Cukup karena yang tanggung jawab kita Ebil. Pendidikan anak orang lain ya tanggung jawab orang tuanya, ada orang tuanya. Untuk apa aku berkuar-kuar? Kalau Ebil dibully gitu. Gimana loh? Ya aku kuatkan Ebilnya, bukan nyalahin orang. Gitu. Why? Karena gini prinsipnya, kita itu kan sudah punya porsi. Ya porsiku segini, porsi anak orang lain juga seperti itu. Ya kita saling menghormati ya. Mungkin dia kayak gitu mungkin dalam kondisi yang berbeda, mungkin bangun tidur, lapar dan lain sebagainya anak itu ya. Nah, yang aku tekankan adalah bagaimana Ebil itu mendapat pengakuan yang baik dari keluarganya, dirangkul. Jadi kalau dia berantem dengan anak orang lain dan ketahuan dia yang bersalah, ya dia harus ngaku. Ya Mi, aku yang mukul misalnya, tidak diulangi lagi. Kalau bagaimana kalau abang dipukul dan lain sebagainya, minta maaf dan lain sebagainya. Tapi jika dia jadi korban, ya aku nggak akan marah-marah, maki-maki, marah-marah atau apa ke anak orang lain. Cukup aku keep Ebilnya jadi diperkuat. Ebil diperkuat. Oke. Gitu. Kita mulai ya. Sip. Sama seperti yang sudah-sudah. Jadi kita bikin pertanyaan ya. Ini hanya pembukaan. Biasanya aku tuh selalu membahas nama dan gitu. Jadi nama panjang teman yang Ongki, Royan dan Ika gitu. Cuma karena kamu udah bilang udah cucu itu nanti banyak panjang lebar. Aku malah bikin pengakuan karena kita nggak pengen ada salah paham. Iya. Jadi, dan aku gini loh, sekarang berterima kasih karena gini, ketika kamu mencoba, kok Endang kayaknya bukan Endang yang pernah aku kenal dong gitu. Itu sebenarnya bukti sayang kamu sama aku. Jadi ketika kamu menjauh, sebenarnya kamu bukan menjauhi aku, tapi kamu tidak ingin menumbuhkan rasa tidak suka itu menjadi benci. Betul. Gitu. Artinya jadi positif terus saja. Boundaries, batasan. Oke, ini ada pertanyaan. Aduh, aku kepo deh pertanyaan dari Endang dan 2 pertanyaan dari saya. Oke, kita ambil, anggaplah satu ini dulu. Ini dari Endang. Achievement. Apa achievement dalam hidupmu? Target hidup. Target. Targetnya apa? Yang entah yang sudah kamu capai dan ingin kamu berikan ke orang lain, atau yang sedang kamu minta kepada Tuhan. Target hidup lah. Gak ada sih target, paling mungkin rencana. Rencana ya. Kalau target itu kan harus jadi ya. Kalau targetnya, target gue harus kayak begini. Mana gitu ya. Target tuh saya biasanya besok mau ke Surabaya, maka saya harus Surabaya gitu, enggak sih. Kalau rencana sih banyak, keinginan banyak. Tapi ya kembali itulah, mungkin karena kita udah tua kali ya, Dang ya. Maksudnya kita sudah seumur segini, yang penting kita bisa manfaat lah sama keluarga, sama masyarakat. Udah yang penting itu deh gitu. Kalau keinginan banyak lah, ya namanya manusia. Mimpi gitu ya. Pengen ini, pengen itu tuh banyak. Tapi untuk target harus jadi itu enggak. Kayak
Kayak sekarang umur 40 pasti orang nanya kapan lo nikah gitu. Apa kata Allah lah gitu. Terus lo kapan mau sukses, mau punya ini. Apa kata Allah, yang penting kita konsisten nih. Kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita jalani, yang kita mulai. Kayak alhamdulillah saya udah kuliah udah selesai kayak gitu tuh. Udah beres. Udah beres. Jadi ya mungkin itu ya yang waktu kalau seandainya ditanya 5 tahun yang lalu, gue pengen lulus gitu. Kalau sekarang saya punya travel, saya punya yang sudah kita jalani ya udah jalani aja. Yang kita udah mulai kita selesaikan. Jadi gitu. Bukan target ya, tapi mimpi-mimpi ya. Mimpi-mimpi, keinginan. Kalau target harus selesai. Kalau ini yang ngalir aja gitu. Ngalir aja. Jadi nggak bener-bener nggak dikejar dong? Ya biasa aja lah. Mungkin sudah umur kali. Tapi untuk muda tuh harus loh. Maksudnya tuh jiwanya masih muda. Gimana jiwa muda maksudnya? Harus. Enggak, jadi kebiasaan muda, semangatnya itu masih terus kita ibarat itu tuh harus kita ini kan lah. Kalau pisau tuh kan memang dia nggak ada target untuk memotong tulang kayak roti, tapi dia kan harus dibersihkan agar motong roti itu tetap tajam. Dia nggak perlu loh dia motong tulang, tapi ketika orang make untuk motong roti itu minimal bersih, enak dipakai. Gitu. Nah, saya tetap ngasah. Jadi setiap hari saya tetap belajar. Ya, alhamdulillah. Tetap belajar. Karena saya mikir gini, saya pengen jadi bunga sih. Weh, gimana tuh bunga tuh? Gue nggak perlu lah ngejar-ngejar atau pengen apa. Cukup saya mempercantik diri. Bukan arti mempercantik wajah ya, dalam arti biarkan kumbang yang datang ke saya. Kapasitas diri diisi. Kayak gitu ya? Kesempatan ya. Gue nggak usah lah ngelamar kerja gitu lah ya. Biarlah kerja yang ngelamar saya. Tapi gimana kerjaan itu ngelamar saya harus memantaskan diri. Betul. Misalnya gue pengen podcast. Kayak kemarin gue bikin podcast sama Ongki. Tiba-tiba gue sama Ongki dijadiin narasumber. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau cuma gue rebahan, diam-diaman aja, ya nggak mungkin dong kesempatan itu akan datang ke saya gitu. Jadi setiap hari saya tetap belajar. Setiap hari saya produktif. Setiap hari ya terus kayak gitu. Ya saya hanya berharap kesempatan, keberkahan itu datang karena gue inget apa kata Mas Radar ya, guru gue, bahwa produknya Allah, rezeki, hidayah, apalagi jodoh, mati. Iya, pokoknya semuanya yang sifatnya produknya Allah itu tidak bisa dikejar. Tapi justru mereka lah yang mencari pribadi yang pantas. Jadi kita memantaskan dirinya memantaskan diri aja. Jadi untuk target saya harus kan, kalau target itu kan harus kejar kan. Sudah saya segininya aja lah gitu. Yang penting saya harus memantaskan diri. Kalau saya kepengen dipanggil sama Pak Jokowi, entah mau jadiin apa gitu. Ya masa saya mau rebahan, otomatis saya harus punya masa harus naik pohon teh gitu ya, pucuk. Iya. Lo sendiri apa targetnya? Kalau aku tuh tertarik memang dari dulu senang nonton film. Selain baca-baca itu tuh kayaknya aku pengen, dulu kan kita suka nulis-nulis naskah teater gitu kan. Aku tuh pengen di rumah kan ada taman baca. Aku tuh pengen nulis naskah-naskah pementasan film anak justru. Karena kita tinggal di Betawi. Justru dulu Lenong tuh sebenarnya hidup loh. Sekarang mati ya? Nah, bukan mati tapi tidak ada wadahnya. Jadi bibit-bibit lenong kayak Oki istilah itu kan, Oki itu kan bibit-bibit lenong sebenarnya yang bisa. Nah, aku tuh pengen bikin naskah-naskah lenong gitu tuh yang dibukukan, yang kemudian punya sebuah sanggar. Lu yakin mau bikin naskah lenong? Lenong itu improvisasi lah. Enggak, bukan di naskah yang itunya, tapi kalau orang Betawi itu apanya dulu. Jadi medianya, wadahnya. Gitu. Wadahnya justru diwadahkan itu. Mungkin banyak, tapi dieksplor ke itunya nggak ada. Iya sih. Karena gue pernah diajak lenong, dikasih skrip hancur semua. Hancur. Iya. Harus tapi ada skripnya wajib ada, karena anak-anak yang usia itu kan nggak bisa. Misal gini, berarti harus kita tongkrongin dong dia. Tapi kalau ada skrip itu ada rujukannya. Perihal nanti ketika pementasan mereka improv itu bagus dong. Betul. Jadi skrip harus ada, itunya harus ada. Jadi sebagai acuan, baru nanti ketika mereka ekspresi mau ditambahkan atau itu bebas. Lo harus punya sanggar. Itu target. Achievement yang belum gitu. Nunggu Mesya 2 tahun lah. Oh iya, Mesya 2 tahun. Masih 1 tahun sekarang. Harus ditemani dulu. Yes. Nyusu nggak sih?
ASI nggak? Iya, itu luar biasa tuh. Ebil nggak ASI, Afika ASI terbuang, Mesya ASI. Full, nggak mau formula. Bagus, mantap. Gimana Allah nggak baik sama aku tuh? Mantap. Dan nggak mau formula loh. Sampai sekarang masih ASI. Minimal lah 21 bulan nanti. Lu berarti nggak bisa ninggalin saya? Nggak bisa. Ya, kemana-mana diajak. Iya. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Sip, itu pertanyaanku ya? Iya. Yes. Aku malah kepo pertanyaanmu. Ini dari siapa? Dari gue. Apa pertanyaan dari Are you okay? I'm okay. Always okay. Oke. Jadi kita gini, kita tuh harus selalu merasa oke itu karena dalam hidup tuh minimal kita 8 lah dari Asmaul Husna itu yang kita pakai. Itu kan ada 99 ya. Maksudnya gimana? Gini. Kenapa kita harus nggak oke gitu? Sedangkan kalau kita belajar di Asmaul Husna yang 99 itu udah lengkap Allah ngasih di situ, sifat-sifat Allah di situ. Minimal kita ambil 8 aja, seperti sabar, syukur, jujur, bertahan, apalagi kalau ini nih istiqomah, rendah diri, dan lain sebagainya. Bersyukurlah minimal. Nah, are you okay? I'm okay. Kenapa harus okay? Kita harus bersyukur dalam semua kondisi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita harus istiqomah. Dalam artian gini, ketika kita down, kita harus istiqomah. Apa yang menjadi komitmen kita? Ya harus, misalnya 100 ya harus 100, walaupun dalam kondisi yang hancur. Gimana caranya, Say? Ketika lo dalam kondisi yang hancur banget, dan harus on gitu ya. Iya, tapi lo harus tetap 100% on. Jadi kita mungkin nggak bisa ceritakan itu kepada orang lain. Contoh gini, aku nih hancur banget, tapi di depan Tuhan kita akan bilang seperti ini. Ya Allah, sebenarnya aku dalam kondisi yang sangat hancur saat ini. Oke. Dan Engkau sudah tahu. Karena gini, kalau kita mengerjakan sesuatu apapun, dilihat oleh orang lain, kita merasa up. Tapi ketika tidak dilihat orang lain, kita biasa aja. Itu berarti kita tidak yakin bahwa Allah melihat kita. Tapi ketika Allah melihat kita, orang lain mengakui pekerjaan kita, orang lain tidak mengakui kita, tidak butuh pencapaian itu, tidak butuh penghargaan dari orang lain, tidak butuh. Kita dihina, saya difitnah, saya dijelekkan, saya dihianati dan lain sebagainya, dikecewakan orang lain. Bagi saya itu Allah melihat saya, kondisi saya seperti ini, dan orang lain tidak perlu tahu. Cukup Allah saja yang tahu. Makanya Ari oke, selalu oke. Walaupun lagi hancur. Dan harus oke. Jadi itu komitmen. Jadi minimal. Makanya kalian kalau lu biasanya butuh berapa lama sih untuk bisa lu hancur kan? Terus pas akhirnya oke gitu loh. Yang paling hancur ketika kehilangan Afika ya. Berapa lama lo healingnya? Itu kan 1,5 tahun aku baru program hamil lagi. Baru program, artinya apa? Aku udah siap gitu kan. Sebenarnya hancurnya bukan hancur yang kita tiba-tiba hancur yang itu, enggak. Kalau hancur banget kayak lebur gitu enggak. Tapi saya gini, oke, mungkin aku diberi hadiah Afika, kemudian Afika lebih baik diambil. Mungkin itu adalah pelajaran yang penting untuk hidupku gitu. Nah, untuk bangun dari rasa tidak oke itu, ya itu tadi, malam-malam itu aku akan berkomunikasi gitu. Berkomunikasi dengan Allah, kemudian berkata bahwa di balik semua yang aku rasakan saat ini, pastilah disiapkan sesuatu yang baik. Tapi kan waktu itu, waktu yang hancur itu, kamu kan nggak tahu bahwa Allah akan memberikan Mesya. Enggak. Lah, bagaimana kamu bisa meyakinkan diri kamu bahwa ini yang terbaik? Iya. Itu kan ada prosesnya. Kan? Iya. Dan aku tuh nggak tahu proses yang terbaiknya itu apakah hadir Mesya. Nggak tahu. Iya kan, belum tahu. Enggak. Jadi menyiapkan dirinya gini. Terima kasih ya Allah, sampai saat ini tuh aku masih bisa bernafas, bisa bertemu dengan keluargaku yang besar. Bagaimana saat itu bila yang diambil bukan Afika, tapi aku. Saat itu aku bersyukur dan on langsung. Itu kan hancur aku kan. Aku saat itu sangat hancur loh. Tapi tiba-tiba ketika nangis gitu kan, ya Allah, itu kan payudara kan penuh ASI kan. Miring dikit tuh keras sakit gitu kan. Tapi saya gini, aku merasakan sakit nih karena aku hidup. Bagaimana bila yang diambil tuh bukan aku? Bukan Afika, tapi aku.
Banyak yang belum gue selesaikan. Bill sama siapa? Ya. Suamiku siapa yang urus? Ya mungkin kan menikah lagi dan lain sebagainya. Saat itu langsung on. Ya nanti down lagi, nanti biasa. On lagi. Ya gitu. Makanya kan aku nanya tuh, kamu berapa lama? Iya. Jadi di titik terendah itu kita benar-benar hancur. Tiba-tiba tuh ini loh, yang hidup tuh yang diambil tuh cuman Afika. Bisa saja Allah ambil dua-duanya. Afika nggak ada, aku nggak ada. Hancur suamiku. Betul. Hancur anakku. Betul. Hancur keluargaku. Betul. Iya kan? Ini yang diambil baru Afika loh, Endang gitu. Kamu ada. Gitu. Pasti ada yang lebih baik. Barulah itu terucap. Yaitu ketika kita bersyukur, oh iya ya yang diambil baru Afika. Gimana kalau yang diambil sama Allah Afika juga, aku juga. Gagal atau melahirkan dulu. Kalau aku lah. Ebil gimana? Nah, ada adik bayinya lagi. Mau. Iya kan? Nah saat itulah kita harus oke terus. Dan selalu bilang Alhamdulillah. Selalu itu ya. Itu yang menjadi kayak motivasi. Yes. Jadi setiap kita hancur selalulah cari, oh iya ya yang diambil kan baru itu doang gitu. Itu kan kehilangan. Tapi kalau misalnya lain-lain yang itu kan pasti ada sisi positif yang ya Allah tuh mengajarkan ini. Kalau kamu menganggap bahwa kita ngomongin yang kondisi waktu kamu hilang Afika ya. Waktu Afika. Kalau kamu menganggap bahwa ini adalah teguran, sebenarnya Allah menegur kamu apa? Waktu Afika mungkin gini, karena kan aku lama nggak hamil. Hamil, menyamakan hamilnya itu dengan Ebil. Aku tuh masih aktivitas masih full. Sedangkan usia waktu hamil Ebil itu sekitar 25 tahun ya. Nikah 23, 24, 26 lah, 26 tahun. Hamil Afika ini 34 tahun. Beda kondisi dong. Iya, tubuh juga udah tua gitu beda ya. kondisi. Dikasih vitamin justru lebih bagus karena kan Afika kan ke dokter. Maksudnya di kota kan. Waktu Ebil itu kan aku peralihan baru masuk kota yang ya datang ke bidan dekat rumah lah gitu. Terus aku kan ikut klub itu juga gizi, datang ke KIA juga dan lain sebagainya. Cuman yang aku terlewatkan tuh ketika puasa. Aku tuh nggak tahu kalau ibu hamil itu memang dianjurkan kalau tubuhnya tuh nggak fit, minimal tuh puasa selang-seling lah. Aku dulu dehidrasi Afika itu. Hamil tuh berpuasa. Ramadan itu bukan? Enggak, jadi kan puasa tuh hamil Afika itu trimester pertama masih 3 bulan. Aku tuh pendarahan. Pendarahan, harusnya itu aku berhenti dulu puasa sampai benar-benar itu. Aku tuh melanjutkan puasa pun cuma hutang 2 hari pas keluar darah itu aja. Datang ke dokter, ini cuma flek biasa, dikasih penguat udah beres. Ternyata setelah itu ada tanda-tanda kelainan di Afika. Paru-parunya nggak berkembang dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu teguran. Kemudian aku Lu kayak sotoy gitu ya? Enteng lah gitu. Pernah hamil. Ya kan? Pernah hamil. Ngerasain hamil kayak gitu. Udah pernah hamil. Ebil normal dan lain sebagainya. Tidak ada masalah. Jadi enteng lah. Udah dikasih enteng gitu. Iya, nyepelein ya. Nyetir mobil. Masih gedabu-gedabu. Bawa motor. Nggak kayak masih muda lah ya. 34 tahun tuh kita harus benar-benar aware sama kehamilan. Sama kesehatan tubuh juga. Masuk juga ke tempat polusi juga masih biasa. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kayak kan di Bekasi itu kotor kan itunya. Betul. Lagi di Bantar Gebang. Kalau kita lagi santunan, acara-acara itu. Lu masih aktif ya? Masih. Waktu yang Vika hamil masih. Postinganku lihat lah. Iya. Makanya lu lebay banget kan waktu itu. Iya, masih berkegiatan semuanya lah pokoknya. Cuman tidur aku lebih biasanya masih acara tuh ikut sampai jam 10 malam. Aku waktu hamil Afika udah kelelahan jam 8 malam udah tidur. Bedanya itu aja. Yaitu menyepelekan kehamilan. Itu kata dokter juga begitu. Dan sekarang pas Mesya aku tuh bolak-balik dokter. Oh bener-bener dijaga. Takut ya. Iya. Takut enggak tapi ketampar juga nih. Pertama gini Bu, ini nggak bisa normal. Di awal kehamilan. Awal kehamilan, Aku ngeceknya sini Pamekasan. Karena aku waktu itu pulang kampung, ketahuannya hamil di sini, dokter Tati ya. Tuti yang deket rumah makan apa nih di kota nih. Iya. Di situ. Bu ini kehamilan yang jaraknya dekat, sesar 2 tahun. Pasti udah sesar. Jadi harus jaga kondisi minimal seperti ini. Jadi udah dikasih tahu dari awal. Ya udah, mau nggak mau. Mengurangi aktivitas dan lain sebagainya. Oke. Kalau kamu gimana?
I'm okay, cuma mungkin karena kecapean kali. Suara habis. Aku nggak ngerti, padahal kan kemarin nggak teriak-teriak gitu. Tapi sempat. Tapi nggak ngisi acara apa gitu? Ngisi lah. Cuma gue akhirnya jadi mikir ya, ternyata kekuatan gue itu di suara ya. Jadi kalau udah nggak ada suara, aduh itu gimana? Karena kan ya kemampuan saya kan di public speaking ya. Saya ngobrol, saya jadi narasumber, saya mengajar, betul. Apa. Tapi wah, kok tiba-tiba waktu itu saya lagi nerima tamu saya. Jadi belakangan ini kan saya kerjaan saya nerima tamu, konsultasi umroh kayak lu sekarang datang ke sini, tamu. Dan ternyata apa namanya, kegiatan yang paling melelahkan itu nerima tamu. Nerima tamu padahal cuma begitu ya, cuma ngobrol sedikit gitu. Daripada saya trip kemana gitu. Itu lebih fisik, enjoy ya, fisik, yang capek fisik. Ya terus tidur udah selesai gitu. Tapi kok ini jadi capek. Lah waktu itu di hari apa ya? Gue tuh rentetan banyak tamu, ketemu orang itu banyak tamu dan nggak tahu tiba-tiba pas mau maghrib itu suara udah nggak ada. Kok nggak ada? Padahal gue nggak teriak-teriak gitu kan. Iya benar. Oh katanya kecapean. Pas tambah kemarin acara manasik, suara nggak ada dan malam. Ini karena saya agak spanning ya, kamu tahu lah kalau ngitungin duit lah apa itu udah stres banget. Kayaknya malam-malam saya ketemu sama teman-teman Koteka untuk bikin acara gimana nih Koloman Budaya selanjutnya. Udah camping aja deh, camping gitu ya. Camping di halamannya itu? Enggak, nanti di Puncak Ratu. Tanggal 20. Biasanya Koloman Budaya kan ceramah. Itu capek banget. Ini bikin camping. Nah, udah akhirnya pulang lah. Mungkin karena udah apa ya, udah terlalu capek jadi nggak bisa tidur, suara tambah serak gitu. Makanya tadi pagi gue full tuh sampai siang. Ini kalau masalah kesehatan itu sih, tapi kalau yang masalah sosial mungkin ya, masalah relasi sosial, gue nggak tahu, dan mungkin umur segini kali ya, ya itu gue apalagi sekarang sudah cinta pada diri sendiri tuh lebih kuat. Terus saya penganut filsafat stoikism, di mana saya sudah bisa membedakan mana yang nggak bisa saya kendalikan, mana yang bisa saya kendalikan, mana yang bisa saya ubah, dan mana yang nggak bisa sebenarnya, saya ubah. Dengan kayak gitu tuh ribet nggak sih? Nggak enak, malah enak. Cuma memang untungnya kayak lo ngerti ya. Kalau ada nih orang yang nggak ngerti, kenapa sih lo menjauh? Kenapa? Ya lo mikir dong gitu loh. Dia minta konfirmasi gitu. Ya konfirmasi, kenapa sih menjauh? Ya lo mikir. Kalau aku sih wajar gitu kalau orang, misalnya gini, ada standar orang suka nggak suka. Jadi kamu waktu itu kan nggak suka sama aku, itu standar kamu terlalu lebay gitu kan. Menurut kamu itu terlalu lebay. Dan belum tentu di mata orang lain itu sama. Jadi kenapa kita harus ratakan? Jadi kalau kita tidak disukai orang lain, kalau pikirku ya, kenapa harus menerima? Ya itu hak dia. Dan ya seperti tadi aku bilang, seperti yang kamu bilang juga, bahwa kita nggak bisa mengendalikan rasa tidak suka itu. Betul. Mau berjumpalitan gimana pun, menyembah, memohon untuk disukai, nggak bisa. Biarkan waktu itu memang wajar. Kenapa tidak disukai? Dalam emangnya kenapa merubah hidupmu kah? Atau merubah apamu, atau menyiksa kamu tidur dan lain sebagainya? Yang itu emang proses alamiah, jadi nggak usah di untungnya juga nggak sadar gitu. Walaupun sadar pun, aku ketemu pun ya nggak masalah. Dan kita tuh sekarang udah punya skala prioritas ya. Iya. Jadi kalau ini mungkin terlalu kuat ini filsafat stoikismnya, terus self love-nya saya juga semakin ini. Jadi saya udah mulai nggak takut kehilangan. Misalnya gue punya teman Endang misalnya. Akrab-akrab tiba-tiba aku nggak suka ya, atau kamu bikin saya kecewa, ya udah buat saya udah selesai. Berarti Tuhan itu selalu menghadirkan seseorang dalam hidup kita sesuai apa yang kita butuhkan. Tapi Allah tuh juga akan menjauhkan seseorang itu dari kita kalau tugas kita udah selesai, atau orang itu tidak memberikan manfaat buat hidup kita. Jadi untuk relasi sosial justru saya lebih safe ya, lebih aman sekarang. Kalau kesehatan mungkin aku ya sekarang yang agak down. Karena mungkin jarang olahraga dan gue duduk berantakan terus. Tidur. Kalau tidur enggak. Makan ya itu kalau nggak diingetin lupa. Itu kan berantakan makan, nggak olahraga, dua itu ya. Betul. Sering duduk aja karena mungkin lagi sibuk aja sih. Kalau sering duduk tuh mungkin karena waktu-waktu tertentu ya.
Nggak ada juga kegiatan apa jalan kaki gitu? Jalan kaki akhirnya sekarang belakangan ini. Nah itu kan. Ya, aku udah lama emang nggak olahraga. Iya. Sejam Padahal kamu tuh paling-paling tuh. Aku dulu tuh nggak sering. Kenapa aku tuh ikut yoga? Dari semua olahraga yang dianjurin dokter itu waktu untuk kehamilan itu postinganmu waktu masih di Ciputat tuh kan yoga. Aku tuh ngebayangin tuh ngeliat itu teksnya, ya ampun gerakannya begitu banget gitu. Aku yang jimbas di pondok aja itu, yang lain bergerak kan aku cuman kayak gini-gini doang biar nggak dipukul, ya kan? Gini-gini doang. Yang penting ada gerakannya. Ada geraknya. Tiba-tiba yoga yang melintir-melintir gitu. Pas ngelihat kamu yoga, ternyata dia nggak apa-apa tuh aman, fresh gitu kan. Aku nyoba datang, ya itu pegel semua, kepelicuk kaki dan lain sebagainya itu. Nyoba gitu, itu kan ditiru orang lain. Dan sekarang mungkin karena jarang olahraga juga. Aku kalau ngelihat postinganmu berenang, olahraga. Iya. Aku udah jarang berenang, udah setahun. Biasanya sih itu yang kulihat tuh dua doang itu. Meditasi, yoga. Kok meditasi? Meditasi masih. Gue meditasi dari masih. 3 ini baru meditasi yang kepake. Masih meditasi. Berarti berenangnya sama yoganya udah enggak? Udah larinya. Apa nggak ada medianya ya? Apa tempat yoganya? Males saya. Nggak tahu, mungkin karena gue terlalu sibuk aja. Iya. Aku tuh baru inget ya. Kalau alasannya bilang terlalu sibuk, kayaknya gue tuh goblok banget ya. Karena ini loh, nggak ada istilahnya, nggak ada waktu. Ya, yang ada itu lu goblok dalam memanage waktu. Nggak, makanya sekarang mungkin karena badan saya sekarang lagi nggak fit, mungkin setelah fit, gue akan punya komit baru nih untuk kesehatan tubuh. Jadi kalau sudah tubuh sehat, jadi semuanya tuh pasti akan sehat. Gitu. Okay. Jadi harus sehat ya? Yep. Oke. Lanjut ya. Yeay. Berarti sudah satu-satu nih kita. Boleh. Yuk lanjut ya. Itu punya siapa tuh? Oh, punya aku tuh. Ya, ini dari Endang. Seberapa dekat kamu dengan Allah? Kamu jawab. Wah, aku deket banget ya. Gimana tuh? Kan gini, saya pernah membaca di sebuah buku tasawuf. Ada 3 relasi atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang pertama relasi seperti raja dan hamba. Jadi raja dan hamba. Jadi dia terpisah. Ya. Dan hamba manusia itu ya seperti nurutin apa yang diinginkan rajanya. Betul. Ya udah apa kata rajanya gitu. Patuh gitu. Ya, jadi istilahnya itu relasi atas bawah. Jadi atasnya Tuhan ya Allah. Bawahnya kita. Jadi kita hambain aja gitu, jadi hamba. Itu yang pertama. Yang kedua relasi seperti pasang kekasih, saling cinta, iya saling cinta, tapi tetap ada terpisah. Cuma saya kuat menerima, gitu. Saya menerima kamu. Jadi kalau relasi yang kedua ini, Allah mau diapa-apain gue tuh terima deh, karena udah cinta sayang, ya kan? Kalau cinta kan pasrah gitu ya. Kamu sama suamimu pasti kan suami ada kekurangan, tapi karena kamu cinta. Hilang tuh ya. Udah hilang kan. Nah itu. Jadi itu adalah pasangan cinta, pasangan kekasih. Jadi relasi yang kedua antara Tuhan sama makhluknya itu adalah pasangan cinta, pasangan kekasih. Dan yang ketiga itu pasangan relasi antar seperti ikan dan air. Seperti manusia dengan udara. Tak terpisahkan berarti. Lah, jadi kenapa para sufi-sufi kayak misalnya Al-Hallaj juga Syekh Siti Jenar, terus Ibnu Arabi, dia kan bilang bahwa Anal Haq, sayalah Tuhan. Itu bukan dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan, tapi dia dalam sudah dirinya menyatu. Sudah menyatu dengan Tuhan. Kan Al-Hallaj bilang kan Anal Haq, sayalah Tuhan, Tuhan. Itu bukan mengaku bahwa dirinya Tuhan, tapi Tuhan udah masuk dalam diri saya dan saya juga udah menyatu gitu ya. Jadi nggak ada lagi saya, yang ada Tuhan gitu. Kalau baca-baca bukunya Siti Jenar itu benar-benar yang kita, iya ya sebenarnya dia tuh nggak gini gitu ya, ya kan? Lah, edisinya banyak banget tuh. Sementara hubungan saya dengan Tuhan, proses transisi dari relasi yang kedua dan yang ketiga. Jadi saya cinta banget sama Allah, dimana kalau saya sholat sudah bukan karena saya wajib. Saya sholat bukan karena saya orang Islam, bukan karena itu kewajiban dari agama saya, tapi saya memang karena mencintai Allah. Sudah sampai level sana. Pada level itu, jadi saya sholat pengen ketemu Allah aja. Iya benar. Pengen ngobrol sama Allah. Kan kamu sering nih ke Mekah gitu kan, mungkin dalam perasaanmu ketika sholat di rumah dengan kamu sholat benar-benar yang bertemu dengan pusat kiblat gitu kan, itu sama apa enggak sih? Gue sama sih. Sama. Bayangin ya. Nah, itu kan gini. Aku soalnya pernah gini.
Beda loh Say, sholat di sana sama di rumah. Ini apa menuju spiritual, apa yang membedakan itu? Makanya itu kita bertanya. Mungkin itu impress yang pertama kali ya. Mungkin kalau kamu pertama kali nanti Datang. di Ka'bah itu akan berbeda karena kan aku udah berkali-kali ke Ka'bah. Nah itu yang gue tanyakan tuh gimana tuh? Justru sama aja sih. Saya pernah tuh waktu itu ya sholat di Ka'bah gitu ya, Allah cuma makasih itu biasa aja gitu loh. Mungkin karena saya juga sibuk bawa jemaah ya, jadi nggak mikir untuk pribadi. Beda gitu. Sama jemaahnya justru ya. Jadi mikirin orang gitu. Mikirin orang. Malah gue pernah mau sholat subuh kan biasanya jemaah itu sudah ada di masjid ya, udah jam 3 jam 2 itu udah di masjid sebelum subuh gitu. Gimana Mbak Novi? Iya berangkat duluan Bu gitu. Terus saya sendirian kan di kamar. Yeah. Terus gue ngaca gitu ya, ngaca. Dan saya depan kaca itu depan cermin, gue langsung doa sama Tuhan. Padahal di kamar, di kamar walaupun itu di Mekah ya. Ya Allah, itu berbeda rasanya. Kok aku di sini bisa nangis, ngobrol sama Allah, gitu ya. Tapi kalau di Ka'bah gue nggak bisa nangis. Mungkin karena sibuk bawa jemaah ya. Mungkin konsentrasiku pecah dan mungkin karena banyak orang kali aku nggak ngerti. Tapi gue nangis senangis-nangisnya, mau cuma ngucapin sama lo makasih banyak. Beda. Feelnya beda. Iya, malah di kamar coba. Lah di sini juga untungnya saya punya tempat di mana bisa sendiri. Kalau misalnya gue lagi punya masalah, gue pengen ngobrol nih sama Allah gitu. Ya sudah, kan di warung saya tuh di lantai atas. Oh iya. Nah udah saya tapi tutup warung, saya kepengen sendirian, saya mau curhat sama Tuhan karena saya tuh tipe orang yang kalau ada bunyi-bunyian? Bukan bunyian. Apa? Kalau lagi ibadah ketahuan orang, gue malu, tau gak sih? Lu malu gak sih, Say? Maksudnya lu nangis-nangis malu? Lagi zikir, lagi doa, terus diliatin orang gitu? Iya, malu gak sih? Kalau sendirian tuh malah keluar suara agak keras gitu loh. Bacaan sholatnya tuh malah bukan yang sepi. Nih kamu lagi doa, terus kamu mau zikir atau mau apa gitu, terus tiba-tiba ada orang. Kalau langsung berhenti gak sih? Gue langsung berhenti tau gak sih? Aku enggak. Lu sih terus? Doa. Karena nggak peduli aku kan orang lain tuh datang. Ya itu tadi, apalagi yang cuman hal kecil itu. Orang yang lewat di depanku ngeludahin aku lah gitu, aku nggak peduli. Lu lagi doa, ya Allah bla 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 gitu. Terus ada orang maksudnya suaranya keras gitu? Ya enggak, misalnya mau zikir atau ngaji. Aku tuh malu loh kalau jangankan orang ya, nyokap ya. Makanya saya kalau ngaji itu di warung. Malu kalau di rumah. Orang tuh gak ada yang tahu. Itu aneh loh itu. Aku malu. Kenapa? Gak tahu ya. Jadi hubungan aku merasa kayak diumpetin gitu ya, kedekatan dengan Tuhan diumpetin. Malu. Jadi saya tuh berpikir di otak saya, di mindset saya, saat saya lagi bersama Allah, lagi hubungan pengen sama berduaan Allah, doang gitu. Aku tuh kayak lagi hubungan seksual, tau gak? Jadi jangan sampai orang lain tahu. Masih gini, apa kamu bermasalah di konsentrasi? Ayo. Enggak, gue cuma coba deh. Cuma jangan-jangan iya loh. Enggak, cuma aku tuh khawatir belum siap aja ketika orang nganggap saya tuh kayak ahli ibadah gitu. Gue gak bisa tuh tahu kayak wah ternyata Novi ahli ibadah. Enggak, gue bukan ahli ibadah, enggak. Jadi itu gue malu pokoknya. Berarti lu ngumpet dong kalau itu. Ngumpet banget. Punya waktu khusus gitu kalau meditasi. Bentar. Itu kan meditasi sama sholat nih beda dong perbedaan. Beda. Kalau itu berapa durasinya tuh kalau sampai segitu nutup semua ini? Meditasi itu kan teknik sebenarnya. Bisa dipakai di sholat, lagi ngobrol begini. Ini kan meditasi, say. Karena kita nggak jadi di itunya itu fokusnya ya. Enggak di otakku itu meditasi itu pemusatan pikiran itu. Ya macam-macam, ada orang untuk kesehatan, penyembuhan diri, kemudian ada yang untuk fokus, melatih fokus, melatih kecerdasan dan lain sebagainya. Ada yang juga kesehatan kan? Betul. Jadi menurutku tuh yang diam terus mengatur nafas, melepaskan marah, apa namanya? Aku diam begini kalau sudah lagi down ya. Itu nangis sudah. Nggak perlu saya nonton film atau gitu. Kalau kita udah fokus ya, gitu tuh. Wede. Ya itu jadi itu ya kedekatan. Kamu sedekat apa sama Allah? Iya, aku benar-benar merasa dekat itu. Ya pasti ada titik di mana kita tuh jauh. Ya kan, apalagi perempuan tuh kan mengalami mens. Kalau takarannya sholat, tapi kalau ditanya seberapa dekat, ya kita dekat. Ya itu tadi, aku tuh merasa ya sudah dilihat saja. Merasa dilihat Allah. Jadi ketika kita merasa dilihat, ya udah mau ngelakuin apapun itu tajalli ya. Itu dilihat gitu loh.
Benar kan nggak? Tahalli, tajali. Jadi dilihat Allah, kamu tuh mau berbuat baik, orang lain tahu, mau berbuat buruk, atau Allah tuh lihat loh. Lihat, dan itu Allah tahu. Ya kedekatnya seperti itu. Kamu dilihat. Jadi kayak aku kan, sarjana di rumah doang ngurus bayi gitu. Ada yang ngomong itu? Ya ada dong. Sarjana doang itu sayang loh, karena kan aku kan setelah itu fokus sama Mesya kan, meninggalkan sekolah dan lain sebagainya kan. Sarjana kok diem di rumah doang gitu kan. Dia tiap sore ke rumah mertua bawa bayi gitu sama nyuapin gitu, kayak nggak ada kerjaan gitu. Tapi dalam hati tuh, ya Allah lihat saya, pekerjaan saya banyak, saya mendidik juga, tapi tidak di sekolah tapi di rumah. Mesya itu kan, jadi nggak perlu kayak misalnya pekerjaan apapun tidak perlu orang lain tahu, ya kan? Tidak perlu orang lain tahu, cukup Allah aja yang lihat. Jadi kalau ada yang itu tadi kamu bilang, kalau ada orang nggak suka sama kita dan itu urusan Allah, toh nanti akan dipertemukan bagaimana kebenarannya. Seperti itu. Jadi ya udah, kamu berbuat baik, kamu berbuat buruk, kamu dilihat. Ya udah, setiap saat aja melihat, 24 jam tuh merasa aja dilihat oleh Allah. Ya ketika kita dilihat oleh yang memiliki kita, gimana sih lo gitu kan, berbuat sesuatu terus kita bilang, kamu kayak gini ya, itu kayak ada CCTV gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kamu tuh kayak gini lo, kayak gini, ya terserah lo, yang penting yang melihat aku tuh ya aku yang kayak gini. Betul, ya gitu, betul. Ya segitu, baru segitu. Kalau berarti hubunganmu sama Allah tuh seakan-akan Allah tuh selalu mengawasi dan melihat. Selalu dilihat aja. Kalau aku tuh selalu dilihat. Ya udah, tapi untuk memperbaiki seperti kan gini. Kita tuh hidup ini kan kita 38 tahun. Ada beberapa permasalahan, kemudian kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan lain sebagainya. Dan itu butuh perbaikan-perbaikan gitu kan. Jadi kayak aku dulu mendidik Ebil aja ada beberapa hal yang luput. Dia kan anak tunggal sebelum ada adik-adiknya. Ada beberapa hal yang luput bahwa suatu saat dia akan punya adik dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang hal itu bagaimana Ebil itu sekarang kan dia di pesantren. Sedangkan Mesya di rumah. Bagaimana dia rasa memiliki Mesya. Dia kan jauh. Iya, jauh jarangnya ya. Nah itu PR buat aku. Itu PR, dan aku selalu minta bagaimana mereka didekatkan itu. Jadi aku datang ulang tahun Mesya nih, aku datang. Itu untuk Bang, kamu sekarang punya adik loh, dan sekarang udah 1 tahun gitu. Tapi Ebil sayang banget kan? Oh iya, sayang banget. Bahkan besok kan mau pulang nih ke Bekasi. Dia bilang, Umi kesini lagi nggak ya nanti kalau reuni akbar dan lain sebagainya, mungkin Umi akan datang. Karena aku cepet banget, baru datang 3 hari. Enggak lah, semingguan lah udah di sini gitu. Jadi ini memang kamu ke Madura rencana mau Ebil, jemput Ebil. Kemarin waktu aku telepon kan dia agak demam tuh karena ada korengnya 3. Kenapa? Biar neneknya aja. Kan sekalian harus lu datang. Kan sekalian adiknya ulang tahun. Dia baru punya adik loh ini. Oh, karena Mesya ulang tahun. Iya, Mesya ulang tahun. Terus dia nggak pernah punya adik. Baru lahir adiknya kan meninggal. Baru Mesya ini. Jadi ya biar dia dekat dengan adiknya. Yaitu proses pendidikan juga untuk Mesya bahwa dia punya abang. Jadi kita punya porsi yang dimana harus dipertemukan, walaupun dia di pesantren, kita harus dekatkan dia dengan orang-orang yang dia cintai. Betul. Bisa sih video call, tapi dekat secara fisik tuh beda. Beda. Jadi kayak gitu. Oke. Yang terakhir ya. Oke. Itu dari kamu pasti. Kapan terakhir kamu harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja? Kapan terakhir? Iya, waktu Afika. Wah, lumayan lama udah ya. 2 tahun yang lalu. Setahun, kan aku kan hamil ini kan 2021 ya, 2 tahun yang lalu persis. Bulan Oktober. Iya, bulan Oktober. Waktu itu masih ngurusin kan, waktu itu suami masih di Kampung Dongeng, masih banyak hal yang aku juga di kajian fikih, di majlis taklim, kemudian banyaklah kegiatan-kegiatan yang kadang tuh aku ngikutin acara gitu, Ustadz ceramah tuh aku bengong gitu mikirin di sini itu ada ya. Aku hadir di situ, tapi pikiranku tuh kebayang-bayang malam-malam gitu kan, bangun pijit-pijit perut gitu, urut-urut dan itu ada di mana kita yang ketika Ustadz menyampaikan bagaimana takdir itu diubah dan lain sebagainya. Ya masuk ya. Apanya tuh? Nggak, ketika kita diolah justru. Diolah. Jadi kayak gini.
Enggak, diolahnya gini. Contoh nih, Ustaz kalau dapat musibah ada pertanyaan misalnya terus Ustaznya jawab. Musibah itu ada yang berupa dia teguran, ada yang berupa itu karena kasih sayang Allah, ada. Nah, itu aku olahnya gini. Apakah waktu aku jadi aku tuh walaupun ada orang di situ, jadi pikiran tuh mengolah. Waktu itu aku diambil Afika tuh apa teguran atau itu ujian, apa kasih sayang. Aku tuh, jadi itu kayak rentetan itu tuh sampai itu acara selesai aku hanya berpikir dengan diriku sendiri. Itu sampai kayak gitu. Dan itu selesai 1,5 tahun? Iya, 1,5 tahun. Lumayan ya. Lumayan lama. Ya bukan berpura-pura sih, semua proses. Yang itu tuh proses. Karena kita memang hidup di sosial ya, di mana semua harus terlihat baik-baik saja. Iya, baik-baik saja. Dan aku juga gini sih, kalau kita pun memberitahu orang lain bahwa kita nggak baik-baik saja, itu tidak akan merubah kondisi kita yang benar-benar hancur itu. Betul. Tidak akan, justru menambah bisa jadi. Lu sih nggak begini, lu sih. Ya udah sih. Ya, orang lain. Saya jadinya mikir gini, kita memang tidak harus berpura-pura. Tapi kalau memang kita harus dipaksa untuk berpura-pura, maka berpura-puralah bahwa semuanya baik-baik saja. Sama-sama dalam pura-pura ya. Iya, kita nggak bisa. Pura-pura tuh capek loh saya. Capek banget kita pura-pura suka gitu baik, ya. Gitu. Tapi kalau memang harus kita dipaksa untuk berpura-pura, maka jangan pura-pura bahagia, tapi pura-puralah bahwa semuanya baik-baik saja. Karena gini, saya waktu belakangan ini kan lagi belajar tentang teori alam semesta ya. Jadi teori alam semesta itu kan tarik law of attraction tuh tarik menarik. Jadi kayak misalnya ya Allah makasih ya saya sudah dikasih uang segepok, padahal belum. Tapi kita udah mengucapkan, maka saya nggak lama-kelamaan akan dapat uang segepok. Jadi kayak menarik gitu loh saya. Ketika misalnya saya lagi hancur, lagi down, terus saya bilang makasih ya bahwa hidup saya luar biasa. Tiba-tiba itu langsung hidupku akan tiba-tiba akan luar biasa. Ketika menerima. Makanya itu memang pura-pura itu sulit, tapi kalau memang kamu harus berpura-pura, maka berpura-puralah bahwa semuanya baik-baik saja. Kapan lo terakhir kayak gitu? Gue pura-pura aman ya. Terakhir. Ini kan pertanyaan terakhir kan? Iya. Kapan terakhir kali lu? Kapan terakhir saya pura-pura bahagia? Kayaknya gue pura-pura terus ya. Yang bener lu. Mungkin karena peran sosial saya terlalu banyak ya saya. Jadi saya jaga warung iya, travel iya, ngajar iya, narasumber iya, travel umroh iya, peran sosialnya gitu loh. Di depan orang semua ya. Nah, dan ditambah lagi apa ya namanya ya. Tapi kalau bilangin masalah enggak ya. Apa ya? Pura-pura bahagia, pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ya. Itu juga enggak ya? Enggak ya. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja, nggak ada terakhir-terakhirnya berarti lu. Karena mungkin gue tipe orang yang langsung ngomong. Jadi pernah nih kemarin saya dikecewain sama teman saya. Terus saya ngomong sama ke orang itu juga atau sama orang-orang yang jadi langsung dikonfirmasi. Iya. Selesai habis itu. Iya. Jadi nggak perlu pura-pura lagi. Jadi kayak misalnya kita temenan gitu ya. Ada Rifa, ada siapa ya? Susan gitu Susan ya. misalnya. Nah gue kecewa nih sama Susan misalnya. Terus gue ngomong, San, gue kecewa sama lo. Gara-gara begini. Gara-gara begini. Belang. Udah tuh gue ngomong sama lo, sama Rifa. Gue kesel sama Susan. Gue kecewa lah. Lah sehingga saya bilang, San, jangan ketemu dulu ya. Gue lagi malas mending ketemu kamu. Karena gue ngomong. Bisa lo kayak gitu? Bisa. Jadi akhirnya gue gak pura-pura. Nah kalau misalnya saya ketemu sama orang lain, padahal gue lagi punya masalah sama Susan. Ya udah, gak pura-pura. Tapi kesusahannya saya udah ngomong gitu loh. Itu kan sebenarnya gini loh. Pura-pura itu kan karena kita menyimpan stres. Iya. Ada stres yang kita simpan, contoh nggak suka sama orang itu stres, ya kan? Iya. Stres. Gini, kalau aku prinsipnya gini, sesuatu yang membuat kita stres itu harus diatasi. Betul. Diatasi. Tapi kita nggak bisa memaksa orang lain untuk itu. Jadi yang bisa mengcover dan mengatasi itu diri kita sendiri. Betul. Nah, sekarang manajemen stres lu gimana? Gue ngomong sayang. Langsung jadi, gitu. Gue pernah di warung, nggak tahu tiba-tiba emosi gue lagi nggak stabil sama Mbak Indah, Mbak Deti sama Mansur yang ada di warung. Bentar ya, emosi gue lagi gak stabil. Bukan karena kalian, tapi emosiku. Jadi udah mereka gak akan ngerecokin gue. Oh, jadi sendiri aja. Jadi gue lagi stres mungkin apa. Terus mesti gue ngomong. Jadi
gue nggak suka sama kamu, gue pasti ngomong. Jadi, Dang, gue lagi nggak suka sama kamu, lagi kecewa, kita jangan ketemu dulu ya. Mungkin, iya mungkin, atau misalnya setelah pekerjaan ya, ya udah gue nggak kerja dulu. Oh ya. Udah dulu ya, gue mau nonton film Netflix seharian, mau nonton drakor kayak gitu-gitu. Berarti sadar dong kalau itu stres. Iya, mungkin itu ya. Jadi, jarang lah aku pura-pura ya. Ngomong iyalah. Benar. Ngomong ya. Aku kembali lagi ya kan. Kayaknya kita gara-gara umur deh ya. Kamu ngerasa gak sih? Kenapa? Umur itu mempengaruhi pola pikir dan pola pikir, mindset. Kalau aku tuh sering flashback setiap ulang tahun tuh. Apa yang membuatku tuh lebih nyaman sekarang gitu. Terus apa kesalahan dalam setahun ini yang perlu aku koreksi. Kemudian tahun depan itu di usiaku yang segitu, apa yang aku harus protect dari kesehatan, dari keuangan. Usia anak bertambah, keuangan itu harus bagaimana, kesehatan tuh bagaimana. Dan itu sebenarnya bukan kita nggak percaya Tuhan telah menyiapkan semuanya, bukan. Tetapi lebih pada aware ya, manajemen stresnya aja. Betul. Jadi ketika ketampar sesuatu seperti ini, kita tuh nggak yang langsung hancur. Kayak gitu. Dan ini lah karena kita sama-sama penulis ya. Gue yang bikin healing lu nulis lah. Nulis sama. Jadi setiap mau tidur. Tapi aku lebih sering baca. Sekarang gue baca sekarang enggak. Sering nontonnya YouTube. Aku ya. lebih. Bener kayaknya gue kurang baca deh sekarang. Aku tuh baca. Jadi kalau udah mentok gitu tuh aku baca. Jadi kalau baca itu kan kita nggak mikirin apa-apa tapi fokus pada bacaan nih. Kalau sekarang aku baca tuh karena jarak Mesya sama Ebildi jauh. Aku tuh baca parenting. Ini udah setahun ya. Dari Mesya 4 bulan tuh aku parenting, baca parenting, masuk kelas-kelas parenting online gitu. Terus gimana sih pengasuhan bayi lagi? Itu kan aku nggak ada ilmu lagi. Karena waktu Ebil kan ada pengasuhnya. Oh iya benar. Ya kan aku nggak ngasuh langsung. Dia formula. Mesya ini ASI pertama. Jadi aku tuh kayak ibu muda gitu loh. Ibu muda lagi bangun lagi malam, menyusui anak, tidur yang cuma 4 jam gitu. Itu mulai baca-baca lagi gimana sih manajemen stresnya punya bayi dan lain sebagainya. Kamu kan sudah agak menjauh ya dari medsos gara-gara kayak kamu sibuk sama Mesya. Sibuk sama Mesya. Gimana rasanya sibuk keluar dari maksudnya jauh dari medsos? Masih aktif tuh ngikutin status orang masih. Iya, kalau cuman itu. Aku update status kan itu di Instagram aja. Aku nggak di Facebook nggak. Pertama karena hacker itu. Jadi aku tuh diminta konfirmasi PIN tuh sampai 3 kali dari Jawa Tengah. Aku perasaan nggak jual handphone ke Jawa Tengah yang tiba-tiba Facebooknya harus dibuka gitu. Aku takut ada penipuan dan lain sebagainya itu. Jadi aku nggak aktif di medsos dulu. Jadi karena mengcover si ini takutnya tiba-tiba muncul akun apa. Tapi kalau untuk nanti penerbitan novel aku akan posting lagi karena itu marketing gitu. Buat saya itu media jangan pernah menyalahkan teknologi, jangan pernah menyalahkan media sosial. Tapi kita harus punya kontrol ya. Artinya kalau memang buat saya media sosial itu sekarang buat personal branding saya, buat jualan dagangan saya, itu aja sih. Selebihnya ya iseng-iseng aja. Aku kenapa WA yang 756 tuh belum itu karena itu terakses ke medsos semua. Jadi nanti mungkin kalau udah ponselnya udah nomornya udah itu aku aktifin lagi WA-nya. Kemarin sempat aktif karena kan ini yang punya Ebil kan nggak kepake nih. Sayang juga aku pakainya WiFi dan di Madura susah XL. Pakainya lah Simpati. Betul. Aku malah belum add lagi di grup. Proses kenapa? Karena yang itu belum ada WA-nya. Kan itu baru akhirnya, kan? Puasa kemarin sih yang itu aku bayar ke XL Center tuh perbaiki. Punya suamiku lebih parah lagi, terjual sudah. Pas ke XL Center kelamaan. Tapi itu nomor yang lama, kalau nomor yang baru enggak. Jadi kita tuh harus isi pulsa, itu kode-kode tuh sayang. Tidak boleh meremehkan SMS. Betul. Jadi aku tuh kan sibuk sama bayi tuh, bukan sibuk apa ya. Jadi lupa. Itu 3 bulan loh jaraknya kan luar biasa. Bukan sibuk. Fokus di prioritasnya apa. Skala prioritas kita gitu loh. Bukan kita sibuk. Jadi saya kadang dapat ya WA gitu. Mohon maaf mengganggu kesibukan Anda. Gue gak sibuk. Gue cuma lagi fokus nyelesain ya kan. Terus kalau misalnya ada notif apa mau apa, gue akan bales. Tenang aja. Gitu. Kalau aku tuh karena lalai aja sih. Padahal sudah notif masuk.
dibiarin aja gitu SMS. Padahal kan ngisi pulsa goceng juga beres gitu. Iya benar. Itu harus ke SL Center loh. Pakai KTP lagi, kayak daftar ulang lagi. Berapa ya waktu itu ya? 125 lah. Ya bukan bayar XL-nya tapi ngaktifin kartu sama ngisi pulsa lagi. Oke. Sebenarnya sih ngisi pulsa doang loh. Makanya. Beres semuanya. Oke, ini lebih dari 30 menit. Yes. Makasih Endang sudah mau berbagi. Pertanyaannya 4 tapi ngobrolnya hampir 1 jam. Gak cukup kita semalaman padahal ya. Betul. Terima kasih dan mohon maaf. I love you. Sama-sama, we love you too. Oke, thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.